Malah Nggak badan bisa hukumnya saya nggak dibuat kok. Kenapa? Ya nggak seneng aja buat. Nanti kalau udah buat badan hukum mulai main proposal minta ngajuin donasi. Aku membaca itu sebenarnya untuk mengoreksi kebodohanku, untuk mengoreksi ketidaktahuanku gitu. Karena kalau orang membaca itu orang akan tahu bahwa dirinya itu tidak tahu apa-apa. Benar. Kayak di Singkawang kemarin gitu kan, yang mereka ngaku mereka anak underground gitu. Nah ternyata di sana sore-sore itu ada ngelapak buku juga, yang ngelapak buku anak underground gitu. Bacaannya bagus-bagus ketimbang anak yang sekolah gitu kan di warkop. Oh ternyata benar kita iya ngapain dia diakreditas ya? Ada standar internasional apaan coba pendidikan. Apa emang biar ini kali kelihatan kelasnya kan jadi ada budget. Nah ya itu kan. Alright. Oke man. Standby. Rolling bos. Bro Farli, asik. Apa kabar bro? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat aja ya. Udah hatam berapa buku nih? Sebelum datang ke sini. Ya lumayan sejak dari ini kan dari SMA gitu. Dari senang baca. Yang mulai bacaan-bacaan ringan kayak novel, cerpen kayak gitu. Emang dari kecil hobi baca ya bro ya? Enggak juga dari kecil. Ya yang memang benar-benar suka baca itu ya SMA kelas 2 itu. Nah, SMA Abis itu kuliahnya di KIP saya. Oh di Dulu KIP. STKIP sayanya. Sekarang berubah KIP. Jurusannya? Bimbingan konseling. Bimbingan konseling BK. BK. Waduh, ini ngerti banget perasaan remaja. Cerita sedikit dong bro tentang Kalbar membaca nih. Kita pengen tahu nih, ada literasinya. Oh ya, literasi kan bagian dari menulis, membaca, mengerti lah ya gitu ya. Lebih ke pengembangannya. Cerita bro sedikit bro, sebelum kita bahas yang lebih dalam masih. Kalbar membaca. Ya dulu namanya 2015 itu diinisiasi sama temen namanya Brodadi gitu, Dadi. Namanya dulu masih Pontianak Membaca gitu. Nah di 2016 kita banyak diminta di luar daerah ya, terutama Skadau, Landa, Ngabang kemarin sempat gitu. Di 2016-nya akhirnya kalau pakai nama Pontianak Membaca Terlalu sempit gitu. Terlalu sempit. Ya kita coba mengubah nama agar bisa mengakomodir teman-teman gitu kan. Artinya bisa share ke daerah-daerah lain juga. Nah, pakailah nama Kalbar Membaca 2016. Nah, pertama itu di SMK Amalia di sana. Berarti ini berdirinya 2016 ya? 2015 sebenarnya. Berdirinya 2015. Masih nama Pontianak Membaca. Berubah jadi Kalbar Membaca. Kalbar Membaca. Ya, alhamdulillah sampai hari ini Kalbar Membaca tetap komitmen, tetap konsisten dalam gerakannya yaitu literasi ya. Iya. Dengan berbagai cakupan, minat baca nulisnya gitu. Berkembang nggak? Ada progres nggak? Alhamdulillah, karena bicara tentang membaca menulis, ya kita mau berkembangnya nggak bisa jauh-jauh dari konteks itu, pemahaman gitu kan, kecakapan literasinya, menulis, membaca dan menyerap informasi, nggak bisa jauh-jauh dari situ. Anak-anak kita mampu gitu? Belum sampai sekarang. Kemarin sedih kan ngundang Sela tuh. Perempuan puisi, dia bilang katanya minat baca di Kalbar. Sampai harus ada komunitas baru ada yang mau baca kan, sedih banget kan. Iya pasti itu. Gue juga termasuk bisa dibilang malas membaca sih, tapi kalau ada duitnya rajin membaca. Apa karena kurang menarik ya? Mungkin. Tapi yang jelas gini, kalau sejauh saya bersama Kalbar Membaca gitu, kenapa kawan-kawan atau minat membaca tidak bertumbuh dengan sangat signifikan gitu. Membaca ya, bukan menulisnya. Ya memang lingkungan juga yang pertama, budayanya juga gitu loh. Berat berarti kalau budaya sih. Sangat berat, apalagi di zaman teknologi sekarang ya. Benar. Kita baca buku di warkop aja itu udah aneh loh. Benar. Megang buku di warkop aneh gitu. Wih benar. Sekarang tuh gak pernah ngeliat kayak gitu. Iya. Bener. Orang bawa buku ke warkop ya kan? Aneh. Tapi mungkin kalau di kota besar masih kali. Kayak Jakarta gitu mungkin. Kalau Cuma di Jogja itu masih Jogja sih. ngobrol-ngobrol masih ngomongin buku gitu kan, masih literatur gitu. Bener. Sekarang kan kita obrolannya udah bicara tentang games gitu kan, games terbaru dan segala macam gitu. Sedih banget berarti ya.
Kalbar. Tapi Ya tetap gitu. semangat kan, Bro? Masih Mantap sekarang. itu. Makanya udah setahun sekarang kan Sarang itu perpustakaan yang kita buat untuk naungin Kalbar membacanya. Yang dulu Kalbar membaca nomaden gitu kan, dari kota ke kota, dari tempat ke taman untuk ngelapak baca. Sekarang kita punya Sarang perpustakaan itu untuk Kalbar membaca dan juga punya penerbitannya Gang Media. Wih, mantap. Oh itu bajunya tuh. Itu sebenarnya harus lu tunjukin gini. Sekalian promosi. Klik aja di Gang Media gitu. Dan kalau mau tiket menuju surga lihat di Gang Media. Tapi pejabat-pejabat tuh sebenarnya seneng loh. Kan mereka malas nulis tuh, udah sibuk sama kehidupan mereka. Sering nggak sih ada pejabat yang datang ke lu, tulisin gue buku dong gitu? Nggak ada. Pernah ya. Nggak ada. Karena ini memang itu masalah sebenarnya Bang. Gitu. Kalau kita lihat di web-web resminya pemerintah ya. Iya. Kita lihat web-web resminya pemerintah khususnya di bagian informasi, informasi atau untuk update aja gitu artikel itu banyak yang copy paste tanpa sumber. Gitu loh. Coba lah manfaatin penulis-penulis kayak kita gitu kan, satu artikel dibayar 200.000 lumayan. Iya benar. Ketimbang copy paste tanpa dicantumin sumber gitu. Web pemerintah gitu kan. Main tanda tangan aja itu belum dibaca. Berat nih, berat. Ini Main kayak posting-posting aja kan. kayak ya pantesan Meli Guslo ngambek. Belum ditanda tangan kok. Saudara bukan apa enggak? Karena memang kebiasaan udah dari lama Bang, kalau Abang lihat artikel atau informasi di web resminya pemerintah ya, yang .go.id itu banyak artikel comotan yang tanpa ada sumber. Ya Allah, sedih banget ya. Ya serius. Jadi ke penulis tuh kayaknya nggak ada harganya ya di Indonesia ya. Nggak tahu juga ya. Bro, ada yang menarik nih bro di Instagram Kalbar Membaca nih ya. Ada 3 yang gue lihat tuh begitu menarik dan pingin gue bahas. Pertama, masalah kata-kata Bung Hatta yang membaca tanpa merenungkan adalah bagaikan makan tanpa dicerna. Itu kalau pandangan lu kayak gimana sih sebenarnya? Nah itu masuk di ini sebenarnya, masuk di poin ketiga sebenarnya ya. Kalau di KBBI itu pengertian literasi itu ada 3 di situ. Yang pertama membaca menulis, yang kedua itu keterampilan dan pengetahuan di bidang tertentu, yang ketiga itu adalah kecakapan dalam membaca, menyerap sumber informasi dan segala macam. Nah dimaksud Bung Hatta itu adalah yaitu tadi kecakapan gitu tanpa merenungkan gitu. Kalau kita tidak punya hanya menelan informasi gitu, di poin ketiga itu yang dibutuhkan literasinya itu gitu. Karena kalau membaca kan tidak hanya membaca gitu. Kalau dalam Al-Quran sendiri, dalam agama saya gitu, agak unik kan tadi saya bilang Dayak atau Islam. Jadi memang membaca itu ya, Iqra itu bukan hanya sekadar membaca gitu. Benar. Bukan hanya sekadar membaca tapi juga memahami, mempelajari, bahkan menganalisis dengan sederhana gitu kan. Benar. Kalau belum sampai tahap pengkajiannya ya itu tadi. Nah merenung itu yang dimaksud Bung Hatta adalah menyerap kecakapannya itu gitu. Kita harus cakap juga dalam sebuah bacaan. Tidak semua bacaan itu tidak semua buku atau semua bacaan itu kan yang memang benar-benar ditulis sesuai fakta. Benar. Gitu kan. Mungkin itu salah satu masalah kenapa orang kita banyak kemakan hoax. Iya nggak sih? Iya. Sadar nggak? Orang kita tuh paling gampang kemakan hoax loh. Iya kan? Misalnya Sheila cakep, oh yang mana orang kayak gitu? Sheila lagi. Next nih gue pengen nanya lagi. Kalau menurut lo ya, tadi dari kata-kata Bung Hatta, untuk anak Kalbar sendiri itu sekarang di posisi yang seperti apa? Sekarang masih jauh ya anak Kalbar ya, masih menyerapnya sekadar hanya logika gitu, hanya bermain kadar logika gitu. Jadi sekedar dengar, habis itu udah logikanya main. Logikanya main, hanya dicerna secara logika doang gitu. Tapi kalau misalnya ada kan nggak semua anak tuh bisa, ada yang bisa dibilang jago karena dia baca, ada yang dengar dia udah nangkep, ada yang ngelihat dia udah nangkep gitu kan. Itu pengaruh nggak sih sebenarnya? Ya, karena tadi memang udah karakter dia dari lahir gitu kan. Jadi hanya orang-orang tertentu gitu yang kayak misalnya kan kayak lu sama teman-teman yang komunitas gitu kan. Bisa nggak sih kita didik semua, kita tuntut anak-anak
adik-adik kita nih di generasi milenial nih untuk mau baca gitu? Sekarang tahapannya bukan penuntutan sebenarnya, tapi yang kita sentuh adalah kesadaran mereka gitu. Oh benar. Kesadaran mereka Itu penting itu gitu ya. penting gitu. Gila ya, berat juga ya kalau udah kayak gitu. Kalau dituntut ya nggak bisa gitu. Anak-anak sekarang itu bebalnya kan kuadrat. Berarti harus dirubah dong pola pendidikan kita ya. Bener gak sih? Iya gak? Ya, yang dirubahnya dari pendidikan formal dulu lah. Karena kalau pendidikan secara ini memang nggak bisa ya, pakemnya udah kayak gitu ya. Secara kultur benar. setiap budaya, tiap daerah pasti pola pendidikan orang tuanya pasti beda-beda. Kemarin itu sempat berdua sama Dadi itu kita coba buat ini. Dadi itu siapa tuh? Keliling Kalbar. Dadi itu termasuk salah satu penggagasnya. Tukang ulu di Kalbar Baca. Nah, kita sempat di sana tuh dengan kita kasih nama Besoroh Literasi gitu. Nah, itu coba kita nggak nyentuh ke sekolah. Karena awal-awal kita udah pernah nyentuh sekolah-sekolah di setiap kabupaten di daerah. Yang terakhir itu kita ke beberapa daerah nggak nyentuh sekolah lagi tuh, tapi di jalanan ketemu anak pang dan segala macam kayak di Singkawang kemarin gitu kan, yang mereka ngaku mereka anak underground gitu. Nah ternyata di sana sore-sore itu ada ngelapak buku juga, yang ngelapak buku anak underground gitu. Bacaannya bagus-bagus ketimbang anak yang sekolah gitu kan di warkop. Pantesan gitu. Jadi mereka lebih sadar gitu. Dan sampai sekarang sering nanya, "Bang, ada buku ini enggak?" Buku ini. Bacaannya malah lebih berat daripada saya kan. Iya, serius. Contohnya salah satunya yang bisa lo kasih tahu gitu. Mereka baca apa? Ya kayak terbitan Pustaka Catur, Daun Malam gitu loh. Ya mungkin kayak yang muda-muda tuh biasa kemarin baru minta ini ada buku baru terbitan itu ya apa ya kemarin tuh judulnya ya, Anarkisme untuk Pemula gitu kan, Pustaka Catur. Jadi malah dari ke sekolah malah kurang. Tapi malah di luar alhamdulillah malah di situ gitu. Berarti sebenarnya anak-anak itu pingin kebebasan aja, lu nggak usah ngatur gua gitu. Mungkin anak-anak sekarang gitu kali nangkepnya. Mungkin lebih ke ya udah belajar di mana aja gitu loh. Gitu kan yang penting kan isinya. Yang penting sih didampingin gitu. Bisa nggak sih bro kalau menurut lo, kalau kita nanti sekolah dirubah gitu jadi outbound bisa nggak kasih ijazah itu lebih efektif nggak? Kan ngebangun kesadaran tuh. Bisa gitu. Kalau di Jogja itu ada Salam namanya, saya lupa tuh pendirinya. Salam tuh sekolah alam ya. Penggagasnya tuh siapa ya, udah tua itu. Dan ada satu cewek di Instagram, satu cewek yang lulus di situ nggak mau mengambil ijazah. Ya aku hanya ingin bertani, aku ingin berkreativitas. Aku sekarang udah punya penghasilan, ijazah aku untuk apa sih gitu? Untuk legal saja kan gitu. Wah anjir, anak SMP gitu, cewek lagi. Macam mana sih didikan di Salam itu, sekolah alam itu didikannya gimana sampai anak usia itu kritis dalam menyikapin itu gitu. Iya, kalau di sana sih emang lingkungannya kali ya. Kalau di sini kan ya komunitasnya maksudnya perkumpulan orang-orang di sekitarnya itu siapa kan berpengaruh itu ya. Bener, pasti kayak gitu. Bener. Terus ada lagi nih yang gue pengen bahas nih. Sudah krisis saatnya wujudkan pendidikan gratis. Ini dalam banget kayak ini. Ini benar-benar nyentuh Pak Pemerintah. Ya nanyanya ke pemerintah lah ya. Enggak, ini kita harus berpendapat. Kalau enggak ada isinya ini podcast nanti. Itu gimana tuh bro? Yakin bisa? Bisa lah pasti. Yang jadi masalah tuh kan sistem pendidikannya gitu kan. Kenapa sih sekolah harus ada akreditasi? Kok mau beda kan apa sih? Sekolah ini akreditasi A, sekolah ini akreditasi B, tapi sama-sama punya pemerintah kan? Iya sempet tuh, gue waktu kuliah tuh. Ya kan? Lu ngapain masuk ke kampus ini, akreditasnya tuh jurusan baru gitu. Fakultas baru masih B gitu. Dalam hati gue, gue nggak mikirin itu lah. Yang penting kan? Ya sama kayak aku gitu. Aku kuliah di IKIP bukan pengen jadi guru kan. Banyak kok orang-orang hebat nggak lulusan dari UI, ITB apa. Jadi masalah kan. Ya mereka juga yang buat, mereka juga yang iya ya. Mereka yang buat masalah, mereka yang buat program, mereka yang buat project. Baru sadar loh. Bener, asli ini baru bener-bener sadar gitu. Oh ternyata bener kita ngapain dia diakreditas ya? Ada standar internasional apaan coba pendidikan. Apa emang biar ini kali kelihatan kelasnya kan, jadi ada budget.
Oh, itu yang right. Oke, man. Lagi-lagi duit. Iya. Sebenarnya mungkin bangsa ini bisa berjalan tanpa harus, masih banyak gak sih pemimpin yang apa ya, bener-bener loyal gitu ya, mau nolong orang. Langka kali ya. Banyak gak yang nyumbang Siapa? di tempat lu gitu? Apa tadi namanya tempat? Sarang Kalbar Membaca ya. Banyak nggak, maksudnya orang-orang yang nyumbang gitu, nggak harus kita yang sukarela atau apa gitu? Ada, cuman ada beberapa di ini ya, di Jogja, di Jawa itu ada ngirimin buku beberapa. Dari sono nggak ada, dari sini. Nggak ada. Ada 1-2. Bahkan kita dari pemerintah nggak pernah dapat buku loh. Serius. Sedih banget. Abang percaya enggak? Saya tahun berapa itu yang saya dapat penghargaan dari gubernur, pegiat literasi, gitu kan, pegiat literasi. Gubernur siapa? Ke Yang sebelumnya? Pak Uda, Cornelis. Oh, Pak Tua. Pak Cornelis. Dapat di tempat yang gede gitu kan. Wah, mewah lah pokoknya. Mewah lah pokoknya. Dapat gitu kan, dapat piagam gitu. Yang dikasih cuman buku ensiklopedia akhir zaman, tebalnya segini. Sedih Sedih gitu. Dan satu-satunya duit enggak? enggak. Paketan buku atau parcel buku enggak. Pokoknya di YouTube-nya tetangga itu ada kok. Saya di komentarin, diputar di situ waktu penerimaan penghargaan. Karena saya kan bukan orang yang eksis ya, yang suka eksis gitu. Walaupun pernah di beberapa TV kayak TV One kemarin. Oh, pernah. Bahkan kalau lihat di Instagram Kalbar Membaca itu ada Mbak Dita Faisal. Itu siapa? Datang ke warkop kita waktu itu. Dita Faisal, presenter TV One. Presenter TV One. Sama Andy Kuswoyo dan berbagai lainnya gitu. Di Kompas juga. Ya, teman-teman. Cuman saya kan bukan orang yang eksis gitu loh, Bang. Mungkin saya lah udah paham saya gitu. Saya bukan orang yang pandai branding diri sendiri dan tidak senang. Introvert gitu? Enggak juga. Cuman kalau untuk kayak orang-orang yang nge-branding dirinya yang bagus gitu kan. Saya kesini, saya lagi sama pemerintah, saya lagi sama toko. Itu saya bukan tipe banyak saya cewek gitu. Kali lu. Enggak. Memang enggak suka. Enggak suka cewek. Karena kita berdua sama Dadi itu enggak suka kayak gitu. Oh iya benar. Ya biar yang penting kan orang ngerasain aktivitasnya, ya udah. Oh, lebih ke dampaknya. Ya kan, daripada dikenal. Ya itu pernah saya ceritain waktu yang saya dapat tuh lebih baik saya ngasih ketimbang sekalian ngasih saya penghargaan. Kalau Abang di Sarang itu ada plakat dari Guru Perbatasan Indonesia Malaysia. Itu saya dikasih Kalbar Membaca, bukan pakai nama saya. Karena saya jarang suka pakai nama saya gitu kalau dikasih penghargaan apa gitu. Kalau bisa pakai nama Kalbar Membaca, jangan pakai nama Fahri Paisandinya. Jadi rata-rata penghargaan piagam dan segala macam itu namanya Kalbar Membaca. Nah, itu tuh ditandatangani di Kuching di Malaysia gitu. Kita kerjasama dengan Guru Perbatasan, kita hampir 10.000 buku kita sebarkan di Guru Perbatasan gitu. Dan enggak minta liput kok gitu kan. Bahkan di situ ada foto-fotonya pakai mobil box Malaysia itu. Pas di depan sarang saya ngasih ngangkut bukunya. Tapi itu juga mungkin kesalahan, Bro. Harusnya lu harus nge-branding. Ya biarin aja, makanya bukan tipikal saya kayak gitu. Tapi gitu. Paling enggak ada enggak sosok yang lain yang bisa di-branding? Enggak ada memang. Tapi enggak, karena kita udah komitmen nih. Udah komitmen yang kita branding itu Kalbar Membaca, bukan sosok gitu loh. Bener, itu lebih mulia. Karena kalau sosok nanti saya lalu timbul niat pengen nyalonin DPR. Ini kan bahaya, Bang. Bahaya, mau nggak mau saya dekatin kan kawan jurnalis nanti. Iya bener juga. Cukup si Wawan aja kan, yang udah murtad dari sini. Nah, saya nge-branding, kalau ditanya kok nggak branding sih, nge-branding cuman udah pakai nama pribadi. Nah benar. Nggak perlu lah. Ini udah CP atau PT ada? Enggak, malah badan hukumnya saya nggak dibuat kok. Kenapa? Ya nggak seneng aja buat. Nanti kalau udah buat badan hukum mulai main proposal minta ngajuin donasi. Ya kita bukan komunitas yang miskin loh. Oh gitu ya. Saya nggak mau buka open donasi malahan. Oh gitu? Nggak, saya yang ngasih harus. Oh iya? Iya, kita komunitas paling kaya loh. Tapi serius, lihat aja di situ. Kalaupun ada open donasi, komunitas yang lain yang kita posting. Dapat duitnya dari mana buat bisa menjalani operasional semuanya? Ya kita tanpa diminta ada yang donasi beberapa buku gitu. Yang pertama, yang kedua, kita juga kan ada penerbitan, jual buku-buku juga. Oh, iya. Nah, uangnya kita saving.
Ada yang nerbitin, uangnya kita saving sebagian dan untuk beli buku-buku anak dan segala macam. Ya. Luar biasa. Salut sih. Masih ada gitu orang seidealis lu, Bro? Udah banyak kok. Banyak. Cuman kebetulan ketemu cuman saya doang kan. Gitu ya. Untuk penutup nih, Bro, harapan lu, Bro, untuk anak-anak milenial yang mau apa ya? Gue juga pesimis sih mau nanya ini. Ya harapan aja deh, biar pada hobi ngebaca gimana gitu. Iya, tadi soalnya dia udah jawab, saya nggak berharap. Jadi mau nanya apa? Closingnya cari yang lain aja. Soal yang malas baca donasi buku ke Oh. daerah-daerah. Dia kan donasi juga. Benar-benar. Nah, donasi bukunya ke daerah-daerah. Baca di daerah-daerah. Heeh. Coba jelasin. Rumah baca di daerah. Heeh. Ya memang kita berafiliasi dengan teman-teman di daerah gitu. Kalau di Kayong itu ada Tapi perpustakaan masalahnya Jalan Sponti. tuh ada di daerah tuh sekarang yang Ya, ini Oh. juga yang koordinir. Ada Singkawang membaca, Sintang membaca, Soma Masa, sama di Kayong. Soma Masa itu Putus Sibau. Masa putus sih dulu. Kalau perpustakaan Jalan Sponti Kayong. Di Singkawang membaca, ada pustaka Ceramot itu di Sambas. peminatnya ada ya? Kalau Ya, sedikit. ada sedikit. Dan coba kawan-kawan hanya mencoba untuk berusaha untuk konsisten dan mencoba untuk ayo pasti ada sesuatu kok dari sini gitu lah. Tapi emang anak-anak sekarang kayak gitu ya, berpikirnya udah lain. Iya ya gitulah, masih mandek. Game ini bahaya nggak sekarang? Nggak, kalau game nggak bahaya gitu. Segala sesuatu itu sebenarnya nggak ada yang bahaya. Yang di luar manusia sendiri yang membahayakan dia sendiri kan. Dia bakalan ngancurin. Dirinya sendiri ya dengan hal apapun selain game. Wah, iya sih, benar juga sih, masuk akal. Iya benar. Karena membaca tuh gini, pernah waktu itu ditulis Sela di Suara Pemret tuh. Sela nanya, kenapa sih baca bang gitu loh. Jadi menurut aku cuma kayak gini, kalau menurutku membaca itu, aku membaca itu sebenarnya untuk mengoreksi kebodohanku, untuk mengoreksi ketidaktahuanku gitu. Dan karena membaca itu, karena aku tahu aku bodoh, aku tahu aku tidak tahu, dan aku bahagia akan itu. Itu makanya tagline-nya kita itu membaca karena bahagia. Iya, jadi gue jadi ngerasa bodoh sekarang. Karena kalau orang membaca itu orang akan tahu bahwa dirinya itu tidak tahu apa-apa. Benar. Bukan ya yang manis-manis sih kan ya membaca adalah jendela dunia gitu kan ya. Nah saya mencoba mencari perspektif lain. Ternyata aku bodoh yo ini nih. Ya. Dan ternyata dikasih tahu oleh bacaan itu. Iya benar sih, lebih dalam tuh ya. Lebih ngena gitu, sampai kita yang udah punya anak 2 pun terkena mau baca jadinya. Nanti gue baca dia. Bang anaknya udah 2 bang. Udah 2. Alhamdulillah. Mau bantu nambahin dulu. Rencananya Sela udah antri. Bro, thank you banget bro Oke, waktunya. makasih, Aduh, Bang. Semoga Aduh, bermanfaat. senang sekali. Jangan lupa di subscribe, like, and share.